Mujaddid Media. Assalamualaikum sahabat Mujaddid Media rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Mujaddid Media akan mengulas mengenai sejarah kematian sang penguasa dinasti Ayyubiyah, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam sejarah tercatat bahwa nama Yusuf bin Najmuddin Al-Ayyubi atau Sultan Salahuddin Al-Ayyubi merupakan sosok yang menyatukan dunia muslim selama abad ke-12 dan berhasil merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187 Masehi lewat pertempuran yang bernama Pertempuran Hati. Beliau memang merupakan seseorang yang sangat jarang di medan pertempuran, namun meski punya banyak kelemahan sebagai manusia biasa, ia dikenal sebagai sosok dihormati tak hanya oleh kaum muslimin, tetapi juga oleh orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Yahudi. Salahuddin Al-Ayyubi tercatat sebagai sosok yang punya kemurahan hati, di mana kesolehannya yang tanpa fanatisme membuatnya tak kalah populer di kalangan orang-orang di Suriah dan bukan hanya di tanah orang-orang Arab. Dirinya tidak hanya seorang sultan muslim, tetapi ia juga figur universal. Salahuddin ini tidak pernah memerintahkan untuk adanya pertumpahan darah di Yerusalem, namun membebaskan para orang tua, janda, dan anak-anak dan memastikan mereka tidak jadi korban perbudakan. Salahuddin Al-Ayyubi wafat pada 4 Maret 1191 Masehi di Damaskus dengan mewariskan seluruh hartanya berupa sepotong emas dan 40 keping perak. Dikatakan bahwasannya penyebab kematian Salahuddin ketika itu masih menjadi misteri dan beliau hanya dilaporkan mengalami sebuah penyakit. Namun belakangan ini misteri itu terkuak dengan mengandalkan petunjuk catatan gejala-gejala medis yang dialami Salahuddin Al-Ayyubi yang ditulis lebih dari 800 tahun yang lalu. Kemudian seorang dokter akhirnya menentukan penyakit apa yang menimpa sultan yang perkasa itu. Menurut dokter Stephen Dogman, Salahuddin Al-Ayyubi ini mempunyai penyakit tifus. Sang pendiri dinasti Ayyubiyah itu meninggal dalam usia 55 tahun. Sebagai penguasa di sepanjang hidupnya, beliau selalu hidup bersahaja sehingga tak meninggalkan harta yang berlimpah. Yang tersisa dari dirinya hanyalah seperangkat baju perang, seekor kuda, serta uang 1 dinar dan 36 dirham. Sebelum berpulang ke rahmatullah, Salahuddin Al-Ayyubi tidak hanya menyibukkan dirinya dengan memimpin jihad fisabilillah, akan tetapi ia juga membangun kesejahteraan rakyat dengan berbagai upaya. Misalnya adalah membangun rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, serta masjid di seluruh daerah kekuasaannya. Beliau juga membangkitkan perekonomian negeri. Ia mendorong semangat aktivitas sektor perdagangan di sekitar kota-kota pesisir Laut Tengah dan Laut Merah yang ketika itu dalam kekuasaannya. Tentunya jasa terbesar Salahuddin Al-Ayyubi ialah membebaskan Masjid Al-Aqsa. Begitu berhasil mengusir kaum salibis, ia segera memerintahkan pemugaran kota suci itu. Baitul Maqdis dan Kubah Batu dibersihkannya dari simbol-simbol yang menyalahi tauhid. Kemudian kompleks rumah ibadah itu diperluasnya serta memperindahnya dengan berbagai ornamen kaligrafi, dan ia juga membuat mimbar yang lantas dikenal sebagai mimbar Saladin. Namun artefak yang tak ternilai itu akhirnya dijarah dan dibakar oleh seorang Zionis pada tahun 1972. Sampai wafatnya, sang sultan mewariskan pemerintahan yang stabil, kokoh, serta berwibawa. Akan tetapi intrik-intrik politik kemudian terjadi. Sepeninggalnya Salahuddin, anak ketiganya yang bernama Al-Malik Az-Zohir berhasil merebut halal dari pamannya, yaitu Al-Malik Al-Adil. Sementara itu, anak kedua Salahuddin yang bernama Al-Aziz Utsman mengkonsolidasi kekuatan di Kairo. Adapun anak sulung pendiri dinasti Ayyubiyah yang bernama Al-Abdul menguasai Damaskus dan Palestina.
Suatu ketika Utsman meninggal saat sedang berburu di pinggir Kairo. Kemudian jantung negeri Mesir itu lantas dilanda perebutan kekuasaan antara anaknya yang bernama Utsman dan Al-Afdol. Yang terakhir itu justru kehilangan kendali atas Damaskus, yang kemudian jatuh ke tangan Al-Adil pada tahun 1201. Nah, sejak saat itu, adik kandung Sultan Salahuddin berhasil menyatukan seluruh negeri untuk tunduk kepadanya. Hingga 50 tahun ke depan, anak keturunannya menjadi pewaris dinasti Ayyubiyah. Kemudian setelah eranya Al-Adil, sesudahnya Al-Kamil Nasiruddin Abu Al-Malik Muhammad, ia memerintah negeri Ayyubiyah, di mana pada masanya perang salib kelima terjadi antara tahun 1217 sampai 1221 Masehi. Dan pertempuran itu dimenangkan pasukan muslimin. Nah, dalam 6 tahun kemudian, para pemimpin Eropa Barat membentuk koalisi pasukan salib dalam perang salib ke-6. Dalam perang salib ke-6 ini, dinasti Ayyubiyah menyerahkan kunci Yerusalem sebagai salah satu persyaratan damai kepada pihak Kristen. Setelah penyerahan itu, menyusul adanya kesepakatan antara Al-Kamil dan Kaisar Romawi Suci yang bernama Frederick II. Di antara butir-butir perjanjiannya ialah tempat-tempat suci Muslim di Yerusalem tetap berada dalam kendali Ayyubiyah yang berpusat di Mesir. Nah, para sejarawan memandang keputusan Sultan Al-Kamil itu adalah taktik agar pertumpahan darah tidak berulang-ulang. Apalagi daerah sepanjang Mesir hingga Saham sesungguhnya dikuasai Ayyubiyah, sehingga suatu saat Baitul Maqdis dapat dengan mudah diambil lagi. Nah, keuntungannya ini dapat memulihkan perekonomian negerinya yang sempat terjadi peperangan. Kemudian kota-kota di pantai Laut Tengah kembali bergeliat oleh aktivitas perdagangan dengan sokongan ekonomi Ayyubiyah dapat memperkuat militernya. Pada tahun 1239 Masehi, Sultan Ayyubiyah yang berkedudukan di Damaskus yang bernama An-Nasir Daud dapat memporak-porandakan tembok pertahanan kaum salibis di Yerusalem. Tak lama kemudian ia meninggalkan kota tersebut untuk kembali ke Kera. Pasukan salib hanya mampu mempertahankan Yerusalem hingga tahun 1244 Masehi. Sesudah itu koalisi Ayyubiyah dan pasukan Khawarizmi semakin berjaya sehingga melemahkan mereka. Akhirnya 2 tahun kemudian kota suci umat Islam itu sepenuhnya kembali dikendalikan oleh dinasti Ayyubiyah. Sultan Al-Kamil dapat dikatakan sebagai Sultan Ayyubiyah terakhir yang dapat mempertahankan stabilitas negeri. Sepeninggalnya pada tahun 1238 Masehi, dinasti tersebut semakin terpecah belah oleh konflik. Meskipun berbagai serangan dari luar dapat diatasi, seperti halnya gelombang perang salib. Kemudian pada tahun 1250 Masehi, pasukan budak Mamluk yang berkebangsaan Turki berhasil merebut kekuasaan di Mesir. Kejadian itu secara otomatis mengakhiri pemerintahan Ayyubiyah secara keseluruhan. Sejak saat itulah berdiri kekuasaan barunya, yakni dinasti Mamluk. Sampai di sini mengenai sejarah singkat riwayat daripada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.